Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, salam berani, semangat belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Novianti, SPD. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas teks laporan percobaan, yaitu pengertian, ciri, dan fungsi dari teks laporan percobaan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum ke materi, kalian sebelumnya harus mengisi dulu absen melalui Google Form yang linknya sudah Ibu berikan sebelumnya. Baik, kita materi hari ini adalah pada kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai adalah yang pertama, menganalisis struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan struktur teks laporan percobaan. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu struktur teks laporan percobaan. Struktur sendiri itu adalah setiap teks itu mempunyai struktur. Struktur itu artinya membangun sebuah teks. Yang membangun sebuah teks itu ada namanya struktur. Di struktur teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama ada judul, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Baik, kita satu-satu ya nak. Yang pertama adalah judul. Apa sih judul? Kalian pasti tahu dong, setiap membaca buku atau teks, judul itu pasti ada di awal ya. Judul itu adalah kepala karangan. Nah, judul ini menentukan nih nanti teks itu banyak dibaca apa enggak. Nah, makanya di dalam judul itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah judul kepala karangan ya. Nah, ini adalah syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama adalah relevan. Relevan di sininya judul dengan tema, judul dengan tujuan itu menyatu, sinkron ya. Terus yang kedua adalah menarik. Apa sih menarik? Menarik artinya pemilihan kata atau diksi harus menimbulkan keinginan dan membaca agar tertarik membaca tulisan tersebut. Yang ketiga adalah menggambarkan secara garis besar. Artinya judul harus memberikan informasi awal kepada pembaca tentang teks yang akan dibahas. Jadi dari judul itu pembaca itu tahu, oh ini nanti isinya apa ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Jadi di teks laporan percobaan tujuan ini penting. Ketika kita membuat bahan tentang membuat slime dari boraks yang tanpa boraks umpamanya. Jadi tujuannya umpamanya menggali kreativitas agar kita bisa berinformasi menghasilkan suatu produk yaitu slime tanpa borak. Nah, itu adalah tujuannya. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu berbeda. Jika alat itu adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya, tabung reaksi. Kalau dalam teks laporan percobaan ya, gunting, sendok, itu alat. Jadi mempermudah untuk melakukan kedua adalah bahan ya. Bahan adalah zat atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Contoh ketika meneliti umpamanya kandungan zat, diperlukannya apa? Ada air, umpamanya alkohol. Nah, itu adalah bahan ya. Selanjutnya, struktur selanjutnya adalah langkah kegiatan. Apa sih langkah kegiatan? Langkah kegiatan adalah urutan kegiatan
atau urut. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan percobaan. Langkah-langkah ini harus berurut dari awal sampai akhir, tidak boleh diacak-acak, jadi harus secara sistematis sehingga hasilnya itu menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan di tujuan, ya. Nah, selanjutnya adalah hasil dari teks laporan percobaan. Hasil itu adalah sesuatu yang diperoleh dari percobaan. Hasilnya apa? Contoh tadi ketika kita buat slime tanpa borak, hasilnya apa sih? Ya, hasilnya itu menghasilkan slime yang aman digunakan, gitu kan. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, ini adalah struktur terakhir dari teks laporan percobaan. Kesimpulan itu adalah pendapat berdasarkan hasil percobaan. Nah, kesimpulan ini sangat penting. Jadi, hasilnya itu harus benar-benar real atau nyata atau fakta sesuai dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, itu semua adalah urutan dari struktur dari teks laporan percobaan. Ada lembar kerjanya, perhatikan kalimat berikut ini. Nah, kita perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, ada kalimat pembuatan slime tanpa boraks ini bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Ini adalah contoh dari tujuan teks laporan percobaan, ya. Selanjutnya ada kalimat dalam membuat slime tanpa boraks kita membutuhkan lem polvinol. Nah, ini adalah apa? Ini adalah bahan, ya, secukupnya. Terus sendok untuk mengaduk. Ini adalah alat. Oke. Selanjutnya adalah langkah kerja. Di sini ada kalimat aduklah campuran tersebut sampai merata. Di sini kata aduklah. Nah, ini adalah berhubungan dengan pekerjaan. Aduklah campuran tersebut langkah-langkah. Boleh juga seperti pertama kita campurkan atau langkah kedua. Nah, itu adalah contoh kalimat langkah. Terus selanjutnya ada hasil. Contoh kalimatnya adalah setelah kita melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, mempunyai slime. Nah, berarti kan ada hasil ya. Udah ada hasilnya. Terus kesimpulan. Di sini ada dengan membuat sendiri slime tanpa borak, kreativitas serta lawan kita menjadi bertambah. Ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini bisa dapatkan dari ketika langkah-langkah. Ya, oke. Sampai sini, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, nanti ini ada pertanyaan. Nah, jika kalimat tadi dirangkai menjadi sebuah teks laporan percobaan, bisakah kalian membuat judul yang tepat untuk teks tersebut? Tuliskan judul yang tepat dalam kolom komentar pada aplikasi belajar kita. Nah, dari rangkaian kalimat-kalimat ini, kalian bisa membuat judulnya. Kira-kira apa sih judulnya dari kalimat-kalimat tersebut, dari tujuan, alat, bahan, langkah kerja, hasil, dan kesimpulan. Judulnya apa? Nanti kalian jawab di kolom komentar di YouTube. Nah, video ini Ibu akan masukkan ke YouTube. Nanti kalian jawab judulnya yang tepat ini apa di kolom komentarnya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan materi ini kalian bisa pahami. Nanti selanjutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ketika nanti kalian ada pertanyaan, kalian boleh mengajukan lewat WhatsApp grup daring Bahasa Indonesia. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dadah.